Ada pepatah yang bilang, biarlah orang yang menilai kita. Namun banyak orang yang tidak menjadi apa-apa karena terlalu sibuk dengan penilaian orang. Pepatah di atas memang benar, biarlah orang yang menilai kita. Tapi kita harus tetap berkarya. Karena orang yang sibuk membuktikan kalau dia baik, mungkin dia bukan orang baik. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Re dalam channel Nggapi Indonesia. Hari ini hari Senin tanggal 18 Mei. Beberapa hari lagi kita akan lebaran, tapi kondisi masih seperti yang kita tahu sekarang. Tapi saya rasa itu tidak menjadi halangan kita untuk terus berusaha, untuk terus menjalankan hobi. Tentunya buat kalian yang hobi biara Nggapi, jangan terpengaruh dengan pandemi ini. Jadi kalau kalian di rumah saja, pastikan kalian punya kegiatan yang positif. Dan hari ini saya kirim ada 19 paket yang saya akan kirim ke seluruh Indonesia. Saya akan bicara sedikit tentang penanganan ikan ya. Penanganan ikan ketika kalian beli ikan dari saya atau dari tempat lain, itu kan pasti butuh perlakuan khusus. Jadi saya dapat beberapa pertanyaan, kenapa sih ikan yang saya baru saja saya beli itu kok tidak lama kemudian mati? Atau mungkin kenapa sih ikan yang baru saja saya beli kok tiba-tiba badannya bengkok? Atau mungkin kenapa kok ikan yang baru saja saya beli tiba-tiba sakit dan menular ke seluruh ikan yang kalian punya. Jadi permasalahannya adalah ikan yang baru kalian terima itu seharusnya masuk ke karantina dulu. Jadi karantina itu maksudnya adalah untuk mensterilkan. Jadi saya ambilkan contoh ini ya. Jadi ketika kalian baru datang nih ikannya, terus kemudian tidak kalian karantina tapi langsung kalian masukkan ke dalam tank yang isinya ikan-ikan lain, itu pasti penyakitnya akan menular. Tapi saran saya adalah dikarantina dulu di akuarium cupang ini seperti ini, atau kalian boleh gunakan media lainnya. Pastikan tempatnya tidak terlalu besar, jadi tergantung juga jumlah ikannya. Kalau tempat seperti ini bisa dimasuki 1 sampai 10 ekor. Nah, jadi kan kalau kalian berpikir kok tempat sekecil ini buat 10 ekor. Nah, ini adalah untuk karantina saja. Karena nanti karantina itu saya akan ajarkan caranya. Jadi yang pertama, ketika ikan kalian datang, pastikan mengisi airnya itu jangan terlalu banyak, jadi sekitar 5 cm aja. Terus kalian bisa gunakan obat apapun. Jadi kalau saran saya sih methylene blue ya. Methylene blue itu ada seperti anti jamurnya, jadi dia seperti antibiotiknya. Tujuannya adalah ikan yang stres itu rawan sekali sakit. Nah, jadi ketika kita sudah masukkan airnya itu dengan methylene blue, otomatis ketika ikan itu stres dan sakit, bakteri-bakteri itu tidak bisa hidup karena sudah ada antibiotik di dalam airnya. Dan saya mau cerita sedikit tentang, ini sudah ada paket yang datang, kita bacakan dulu. Ini untuk Suripto. Suripto ini ada di Jakarta Timur. Coba saya lihat dulu pesanannya ya. Oke, Suripto ini pesannya 1 jantan, 2 betina Japan Mosaic, dan 1 pasang albino koi snakeskin. Terus ini ada lagi untuk Ananda. Jadi Ananda ini baru pesan di saya 1 kali. Kalau Suripto tadi sudah 3 kali ya. Untuk Ananda ini 1 pasang dan 2 1 pasang dan 2 1 jantan 2 betina Cobra Double Sword, dan 1 jantan 2 betina Blonde Redless Double Sword juga. Terus ini akan dikirim ke Ciledug. Terus ada lagi untuk Ahmad Ridwan. Ahmad Ridwan ini juga baru sekali pesan di saya. Pesanannya adalah 2 pasang Blonde Vienna Bottom Sword dan 2 pasang Cobra Double Sword. Oke, kita lanjut lagi untuk penjelasan yang tadi. Jadi ketika ikan kalian datang itu isi air 5 cm aja, kemudian masukkan obat, dan plastik ini jangan dibuka dulu, plastik ikannya kalian masukkan di dalam tank ini. Misal ada 1 pasang, masukkan dulu plastiknya dan diamkan selama 15 menit. Tujuannya adalah supaya suhu di dalam plastik itu sama dengan suhu yang ada di tank. Kalau tidak salah namanya adalah aklamasi. Cuma ini saya mau bocorkan kepada kalian ya, sebenarnya inti dari karantina atau inti dari ketika ikan itu baru datang, terus kemudian cara penyesuaiannya itu bukanlah soal suhu. Jadi kalau kalian berpikir aklamasi itu penting, menurut saya itu tidak penting. Karena saya sudah melakukan eksperimen, jadi
ikan gapi memang dia sangat sensitif dengan perubahan, tapi yang perlu kalian tahu bukan perubahan suhu, tapi lebih kepada perubahan dari kandungan air. Kalau kalian mau coba tank di tempat kalian, jadi ikan-ikan kalian yang sudah lama, terus kemudian kalian pindahkan ke air yang mungkin lebih hangat atau lebih dingin seketika. Jadi kalian ambilkan di dalam akuarium, terus kalian pindah tempatnya, ikannya aja. Seketika, ikannya pasti nggak akan sakit atau tidak akan stres. Tapi berbeda dengan ikan yang dari luar, ketika kalian masukkan ke dalam air yang baru, itu bukan masalah suhunya. Jadi ikan itu stres kemudian dia sakit, itu adalah masalah kandungan dari airnya. Nah, di karantina ini, proses karantina ini adalah tujuan kita untuk membuat si ikan beradaptasi dengan air yang baru. Jadi kita bicara tentang kandungannya. Jadi mungkin aklamasi ini berguna ya sekitar, kalau menurut saya ya itu tidak lebih dari 20% itu berguna. Jadi artinya ikan yang baru datang itu mau kalian cemplungin langsung ke air yang baru, itu nggak masalah walaupun suhunya berbeda. Tapi yang lebih masalah adalah ketika kandungan air di tempat seller sebelumnya dengan kandungan air kalian itu sangat berbeda. Itu akan menjadi sangat bermasalah. Oke, setelah kalian diamkan 15 menit, kemudian baru kalian buka plastiknya dan kalian tuang seluruh isinya. Dan nah ini adalah ilmunya. Jadi kalian diamkan ikan selama 6 jam dan kalian pantau lagi. Jadi yang pertama yang perlu kalian lihat adalah apakah si air ini masih bening atau ada kotoran putih. Jadi ketika kalian menemukan kotoran putih itu di bawah atau melayang di air, artinya kalian harus mengganti total airnya. Nah, di sini adalah trik karantina yang jarang dibongkar orang lain. Kita bacakan dulu ya. Untuk ini sudah ada paket lagi untuk Ibu Sumi. Ibu Sumi ini ada di Sidoarjo. Jadi Ibu Sumi ini baru pesan di saya 1 kali. Pesanannya adalah Ibu Sumi ini sudah 2 kali. Pesanan yang kedua ini adalah 2 pasang Red Sky dan satu betina Blue Tuxedo. Terus ada lagi untuk Retno Roni Simon. Nah, ini pelanggan baru saya. Dia beli ikan-ikan sultan. Jadi dia beli 2 pasang Happy Pastel. Kalau kalian tahu di Instagram saya itu baru saya rilis 5 pasang kalau tidak salah, itu langsung habis dalam 1 malam. Dan Bro Retno Sony ini beli 2 pasang plus paket pakannya komplit. Jadi 1 Pandora Black, 1 Pandora Gold, 1 Aqua Life. Dan saya kasih bonus obat ajaib. Jadi obat ajaib ini yang pernah saya ulas beberapa video saya sebelumnya, yaitu obat racikan saya sendiri. Beberapa orang sudah tanya sih apakah itu dijual. Saya bilang tidak dijual, tapi saya akan kasih untuk orang yang bertransaksi. Sebenarnya kalau dulu di atas 1 juta, tapi saat ini 750.000 saya kasih gratis. Tapi kalau untuk dibeli, maaf saya tidak bisa. Jadi kalau kalian butuh obatnya, kalian bisa beli aja Methylene Blue. Karena intinya adalah obat saya juga ada kandungan Methylene Blue-nya. Lanjut lagi untuk Kiki Tariana. Kiki Tariana ini ada di Bandung. Pesanannya adalah 1 pasang Blue Moscow. Ada lagi untuk Opang. Opang ini baru sekali. Opang ini pesan 1 pasang Blue Moscow dan 1 pelet Buraya dan 1 pelet Pandora Black. Opang ini akan kita kirim ke Bekasi. Oke, saya sambung lagi untuk penjelasan ini tadi. Jadi setelah kalian lepas ikannya, terus kemudian kalian temukan sandi ada kotoran putih, itu artinya kalian harus mengganti seluruh airnya dengan air yang baru. Tapi air yang baru ini maksudnya adalah sudah diendapkan. Jadi caranya ambil ikannya, kalau bisa pakai tangan aja, karena kalau kalian menggunakan jaring, resikonya adalah jaring kalian bisa terkena jamur atau penyakit yang ada di ikan atau di air ini. Tapi kalau kalian menggunakan tangan, itu bisa kalian cuci bersih dengan sabun dan tangan kalian bisa steril lagi. Jadi kalian ambil ikannya, terus kemudian ini tanknya nggak usah ganti nggak apa-apa. Jadi kalian gosok-gosok aja, kalian bersihkan permukaannya, terus kemudian airnya kalian buang semua dan langsung diganti lagi dengan air yang baru, plus diberi juga Methylene Blue lagi. Dan lakukan hal yang sama seperti kemarin. Jadi kalian pantau lagi 6 jam, kalau airnya bersih, ikannya lincah, berarti nggak ada masalah. Kalian tidak perlu gantinya, tidak perlu diganti, kemudian biarkan lagi 12 jam atau 24 jam. Selama tidak muncul kotoran putih, itu artinya ikan sudah beradaptasi. Tapi selama air masih ada kotoran putih di bawah atau melayang, itu tandanya si ikan masih mengeluarkan entah itu penyakit atau dia mungkin stres dan dia
mengeluarkan lendir di tubuhnya. Jadi itu adalah proses kalau ikan stres. Jadi daya tahan tubuhnya pasti menurun. Tapi kalau airnya sudah bersih, terus kemudian ikannya gesit dan makannya lahap, itu artinya kalian berhasil untuk mengadaptasikan ikannya. Langkah berikutnya adalah kalian masukkan ikannya ke tank kalian. Itu adalah sekilas untuk penanganan ikan yang baru datang. Jadi buat kalian yang baru beli dari saya, lakukan hal yang saya ajarkan tadi. Semoga saja ikan kalian baik-baik saja. Kita lanjut lagi untuk membacakan paket berikutnya untuk Marhama. Marhama ini ada di Palembang. Marhama pesannya ada 2 pasang Red Tuxedo Rose-tail. Jadi saya sempat video juga tadi karena bagus sekali untuk Rose-tailnya. Dan ini akan kita kirim ke Palembang. Jadi semoga bisa beranak pinak di Palembang sana. Lanjut lagi ada untuk Sandi. Sandi ini ada di Jakarta Barat. Pesanannya 1 jantan, 2 betina Yellow Cobra, dan 1 Pandora Black dan Pandora Gold. Saya lanjut dulu ke pembahasan. Jadi saya ingin cerita juga tentang bisnis ya. Kali ini tentang bisnis. Jadi kalau kalian bertanya gimana sih caranya supaya jualan itu laku, supaya jualan itu laris, apalagi di saat-saat pandemi seperti ini yang seharusnya semua bisnis pasti menurun. Dan saya juga percaya orang yang jualan ikan itu juga pasti menurun. Walaupun ada segelintir orang yang bilang harusnya naik dong, karena kan ada orang yang butuh kegiatan di rumah. Iya, itu untuk kalian yang berekonomi menengah ke atas. Tapi untuk ekonomi bawah itu sebenarnya mereka tidak akan punya waktu atau tidak akan kepikiran untuk membeli barang-barang hobi seperti ini. Tapi balik lagi ketika kalian sudah melakukan hal yang benar, jadi kondisi sesulit apapun, tetap brand kalian pasti dicari. Jadi bisnis kalian tetap bisa bersaing. Karena saya bicara selalu di contoh ya, seburuk apapun keadaan itu tetap ada orang yang tidak merasakan dampaknya, atau ada orang yang memang dia tidak masalah dengan dampak yang atau masalah yang sedang dihadapi si negara ini sekarang. Jadi intinya tetap ada segelintir orang yang dia tetap bisa menjalani hidupnya dengan baik. Nah, kalau brand kalian kuat atau bisnis kalian itu dipercaya sama banyak orang, otomatis orang-orang yang tadi itu tetap akan mencari kalian, dan pasar yang sebenarnya awalnya besar terus kemudian menjadi kecil, itu bisa kalian serap semuanya ke bisnis kalian. Jadi, saya akan bicara tentang bagaimana sih supaya jualan itu tetap laku di masa-masa seperti ini. Yang pertama adalah seperti yang saya jelaskan di video yang lalu, adalah soal branding. Jadi ketika kalian berdagang, tapi kalian tidak punya brand, kalian tidak pernah memperkuat brand atau merek kalian, otomatis kalian akan tergerus bersama bisnis yang serupa yang lainnya. Jadi intinya ketika ada masalah ekonomi, kemudian permintaan menurun, ya kalian akan ikut menurun. Tapi ketika branding atau brand kalian kuat, kalian punya positioning atau posisi di mata konsumen itu kuat, otomatis mereka yang pengen beli itu otomatis akan memilih brand yang terpercaya. Atau kalian mungkin punya, seperti saya slogannya adalah integritas nomor 1. Jadi intinya adalah orang-orang tadi tetap percaya ke kita, walaupun banyak pedagang lain yang masih berdagang bahkan menjatuhkan harganya. Tapi balik lagi, ketika kalian sudah berhasil branding, kondisi seperti apapun kalian tetap akan menang dalam persaingan. Karena yang jatuh itu adalah bisnis-bisnis yang mereka tuh mirip atau mereka tuh serupa. Jadi istilahnya ketika orang beli ya tidak ada kebanggaannya. Tapi kalau mungkin mereka beli di GAP Indonesia, kalian juga tahu merek GAP Indonesia itu sangat tinggi. Sombong amat. Dari namanya aja, GAP Indonesia itu sangat mudah dihafal, sangat mudah diingat, dan pemilihan katanya itu sangat baik. Terbukti bahwa banyak sekali orang yang meniru saya. Jadi kalau kalian bermain Instagram, kalian bisa cari tuh, ketik lagi GAP Indonesia, kalian bisa lihat itu setiap harinya akan bertambah orang-orang yang menggunakan nama GAP Indonesia. Saya lanjut lagi untuk membacakan paketnya. Ada untuk Bro Anca. Nah ini, saya mau cerita sedikit tentang Bro Anca. Jadi Bro Anca ini atau Marcelano adalah seorang YouTuber juga. Cuma saya lupa channelnya apa, tapi saya pernah nonton. Dan Bro Anca ini sudah beli berapa kali ya? Dia sudah cukup sering beli di saya. Bro Anca sudah beli ke 9 kalinya. Jadi ini sudah paket dia yang 9 kalinya beli di saya. Belum terhitung yang mungkin dia beli di tempat lain. Bro Anca ini pesan 2 pasang Medusa Frontail. Dan harapan saya mungkin bisa di review nanti ya, mungkin di unboxing, di review, mungkin tag saya juga. Jadi nanti saya bisa nonton channelnya, saya lupa channelnya apa. Dan semoga teman-teman semua juga bisa melihat ikan-ikan yang saya kirim ke Bro Anca. Lanjut ke paket berikutnya, ada untuk Bro Hernanda. Dan kali ini pesanannya adalah 2 pasang HB Pastel juga.
Jadi ini buat kalian yang mungkin pemula atau baru belajar tentang Gapi. Jadi memang untuk HB pastel itu bukan jenis yang mahal. Tapi balik lagi saya pernah cerita juga bahwa ketika kalian bermain kualitas itu tidak akan termakan oleh zaman. Jadi mau itu jenis murah atau jenis lama, tapi kalau kualitas kalian terbaik, tetap dia punya harga. Jadi untuk bocoran aja, HB pastel di sini saya jual 250.000 per pasang. Jadi artinya Bro Hernandang ini beli 2 pasang, total adalah 500.000 hanya untuk 2 pasang ekor ikan. Lanjut lagi, wah ini banyak sekali paketnya, sudah jadi semua. Untuk Bro Aditya Setiawan, pesanannya adalah 1 pasang topas. Nah ini juga topas, saya bicara tentang kualitas. Topas punya saya itu adalah keturunan ikan juara. Jadi banyak sekali yang mengejar anak-anak keturunannya atau bibit-bibit unggulnya. Jadi untuk bocoran juga, Aditya Setiawan ini membeli topas dari saya seharga 300.000 per pasang. Jadi buat kalian yang pemula sih saya tidak sarankan. Intinya ikan apa yang kalian suka itu yang kalian beli. Jadi jangan terpengaruh oleh wah harga mahal pasti bagus. Jangan. Kalau kalian tidak paham kualitasnya jangan beli. Dan saya tidak pernah memaksa kalian untuk membeli ikan-ikan tertentu dari saya. Jadi saya selalu arahkan atau balikan lagi kepada kalian, apa yang kalian suka itulah yang kalian beli. Lanjut ada untuk Ko Ahai. Ko Ahai ini kalau nggak salah sudah 2 kali ya. Beliau ada di Jombang, Jawa Timur. Pesanannya adalah 1 pasang topas juga. Jadi ini untuk orang-orang yang memang sudah tahu kualitasnya dan memang dia suka. Boleh kalian untuk membeli topas dari saya. Tapi balik lagi, saat ini topasnya habis. Ini juga laku dalam 1 malam saja. Lanjut lagi. Dawolo. Nah, Dawolo ini baru sekali order dari saya. Beliau ada di Demak. Deket ya, cukup dekat dari sini, ada di Demak. Pesanannya adalah 1 pasang Medusa Krontel dan 1 pelet khusus burayak. Lanjut lagi untuk Bro Bambang. Bro Bambang ini ada di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pesanannya 2 pasang Blue Moscow. Nah kebetulan Blue Moscow ini juga habis. Jadi ini paket kali ini saya sudah kirim 4 pasang terakhir itu dan habis. Nanti saya harus sortir lagi kalau kalian masih suka dengan Blue Moscow. Jadi bocoran aja, Blue Moscow saya kemarin sudah saya kawinkan dan betinanya cukup besar-besar. Jadi untuk yang beli saat ini mungkin beruntung, jadi bisa langsung produksi. Dan saya doakan sukses untuk ternaknya. Lanjut lagi. Nah ini kalau tidak salah ini hanya pelet ya. Untuk Bro Arif, dia pesan 2 Pandora Gold dan 1 Aqualife kalau tidak salah. Lanjut ke paket ikan lagi. Ada untuk Bro Elki. Bro Elki ini ada di Argorejo, Bantul, Sedayu, Bantul. Oke, pesanannya adalah 1 jantan, 2 betina, Yellow Cobra. Lanjut lagi, masih ada 2 paket. Untuk Bro Judilim. Nah, Judilim ini juga konsumen baru saya. Baru pertama kali order. Pesanannya adalah 1 pasang HB pastel seharga 250.000 dan 1 pasang Red Sky. Untuk Red Sky saya juga kalau kalian pernah melihat iklan mungkin seller lain untuk Red Sky yang saya jual itu pasti kualitas tidak sembarangan. Jadi walaupun saya jual untuk pemula, tapi saya selalu mengutamakan sortir. Jadi saya pasti akan sortir dulu, saya pilih dulu ikannya, yang layak jual akan saya jual dan yang tidak layak tidak akan saya jual. Jadi buat kalian yang belum kenal saya, jangan khawatir, saya hanya akan menjual ikan-ikan terbaik untuk kalian berdasarkan kelasnya. Jadi kalau kelas pemula ya otomatis tidak akan sebaik kelas kontes pastinya. Dan ini ada paket terakhir untuk Bro Pranata lagi. Jadi buat kalian yang sering nonton YouTube saya pasti sudah tidak asing dengan nama Bro Pranata. Jadi dia sudah berapa kali ya order di saya. Merupakan konsumen baru, jadi baru mulai order di 2 bulan terakhir atau 1 bulan terakhir kalau tidak salah. Tapi sering sekali order. Kali ini ordernya adalah 1 pasang topas. Mungkin mereka yang merasa bukan lagi pemula, mereka akan berani untuk order yang harganya lebih mahal. Dan inilah 19 paket yang akan saya kirim hari ini. Sebagai penutup saya akan sampaikan kepada kalian, kalau kalian ingin menjadi pebisnis yang sukses, kalian ingin menjadi pemenang,
Perhatikan yang ada di diri kalian, jadi jangan pedulikan yang ada di luar. Jadi saya paling nggak suka itu kalau ada contoh di Facebook ya, ada orang yang ngebuat status terus kemudian kalian nggak suka, kemudian kalian nyinyir. Lu jangan say iya deh. Ya gue gampar lu mulut lu kalau berani sama gue. Atau kalian komen, atau kalian bikin status yang isinya menyindir dari status orang tersebut. Dan menurut saya inilah mental yang membuat kalian mudah sekali kalah, atau yang tidak bisa membuat kalian sebagai pemenang. Karena yang namanya pemenang itu dia tidak peduli apa kata orang di luar, yang dia pedulikan adalah apa yang dia lakukan. Jadi ketika ada orang yang menjelek-jelekan kalian, ada orang yang ngecap kalian sombong, ngecap kalian pamer, terus kemudian kalian baper, terus kemudian kalian bales, atau kalian bikin status yang isinya menyindir balik, itu adalah satu contoh mental pecundang. Jadi intinya, kalau kalian tidak tersentuh oleh komentar, itu artinya kalian kelasnya ada di atas mereka. Dan saya tidak bicara soal omset, saya tidak bicara tentang banyaknya paket yang kalian jual, tapi saya bicara adalah besarnya mental. Jadi ketika mental kalian besar dan kalian tidak tersentuh oleh orang-orang di bawah, atau orang-orang yang bisanya mencibir atau ngecap kalian, itu artinya kelas kalian sudah di atas. Ketika kelas kalian di atas, otomatis apa yang kalian lakukan itu adalah yang menurut kalian benar. Jadi tidak ada pengaruh dari komentar orang-orang yang lain. Ketika kalian melakukan itu terus dan percaya dengan saya, kalian akan terus maju. Walaupun teman-teman kalian itu sibuk mungkin mencibir si A, si B, si C, tapi kalian terus maju, dan pada akhirnya orang-orang yang kenal kalian atau konsumen-konsumen kalian itu akan respect kepada kalian karena kalian tidak pernah membalas komentar negatif atau tidak pernah menyindir orang lain. Mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna buat kalian, buat kemajuan kalian, dan tetap jaga kesehatan. Sebentar lagi kita Lebaran. Maju terus, Indonesia.